Untuk video kali ini kita akan membahas ya, untuk persiapan besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini hanya analisa aja, dan yang namanya analisa nggak ada jaminan akurat. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terakhir kita buat video itu hari Kamis, dan waktu itu kita cek sektor perbankan ya, kita bahas sektor perbankan kira-kira kalau turun area supportnya di mana, itu bisa dilihat mungkin buat teman-teman yang belum ya, di video sebelum inilah. Dan kali ini kita juga akan sedikit mengulang mengenai IHSG dan kondisi global sampai hari ini ya, sampai kemarin Jumat marketnya gimana, karena ya itu bisa jadi pertimbangan kita untuk persiapan besok Senin ya. Untuk IHSG sendiri terakhir market buka itu hari Selasa, Rabu ya, waktu itu hari Rabu masih ditutup merah. Untuk minggu ini minus 3,5%, jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu itu udah minus 3%, masih merah. Untuk tren IHSG masih cenderung bergerak bearish. Jadi untuk skenario buruknya untuk IHSG minggu depan, ini kalau rupiah terus melemah dan nggak ada sentimen yang bagus, itu area support terdekatnya untuk IHSG ya, area support terdekatnya itu ada di 6.660. Ini kita update pakai rectangle terdekatnya ya. Waktu itu sempat technical rebound dari level 6.800 ke 7.200, dan ini kita gunakan level ini untuk Fibonacci. Support terdekatnya di 6.670-an ya. Kalau sampai jebol 6660-an ini ngejar 6350, 6350 ya, sama ya kayak support waktu terakhir kita gunakan Fibonacci yang di sini. Ya emang skenario buruknya sampai ke 6400-an. Oh sorry bentar. Kita waktu itu kita pakai support yang di sini kah? Iya, antara 6.300 kurang lebih di level itu ya. Jadi pantau ini dulu, pantau 6.660 untuk besok Senin. Kalau sampai jebol dan nggak bisa bertahan di atas 6.670 untuk IHSG ya pasrah aja ya. Jangan lawan arus lah, jangan terlalu agresif buat buy. Tapi kalau cashnya masih banyak ya monggo, disclaimer ya. Pastikan teman-teman pilih saham-saham yang berfundamental bagus, karena dalam kondisi seperti ini kalau nggak hati-hati ya ruginya cukup besar ya. Oke, itu untuk IHSG pantau 6660 dulu ya untuk besok Senin. Semoga masih bisa bertahan di atas itu, soalnya kalau kita lihat kondisi market hari Kamis kemarin nggak terlalu bagus ya, bahkan hari Jumat kemarin itu nggak terlalu bagus. Untuk indeks Asianya ini kita bisa lihat bareng-bareng gimana untuk indeks Asia didominasi merah ya. Apalagi IHSG, untungnya IHSG masih close ya. Kalau IHSG mungkin sampai hari Jumat ya bisa jadi ke area itu 6.300 sekian itu. Ya, semoga aja dalam 4 hari setelah market buka ya, 4 hari liburan ini, semoga aja ada sentimen positif. Nanti kita lihat respon market di awal gimana. Itu biasanya bisa buat patokan ya. Liburan ini Pak Presiden kita berpidato, dan kita tahu sendiri isi pidatonya seperti apa ya. Ditambah lagi pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping ya, apakah itu sentimen positif atau negatif ya, kita lihat market besok Senin ya. Pastinya lihat market, kalau kita cuma berasumsi ya bisa jadi ya monggo, kalau mau berasumsi bisa ditulis di kolom komentar, tapi
eee, efek pastinya ya kita lihat market besok Senin responnya gimana, karena, respon dari market itu yang, apa ya, ya yang benar-benar hasil dari sentimen-sentimen itu apa ya kita bisa lihat gimana respon market. Jadi kalau market belum ngerespon ya kita, cuman bisa berasumsi. Untuk Bitcoin sendiri turun ini, kemarin gagal breakout ya, secara teknikal turun dan ya support-nya masih di 75.800. Sering kita bahas ya, dan mungkin buat teman-teman kalau mau berspekulasi buy di Bitcoin 76.000, sorry, 76.000 US dollar per coin, ini area support kuat untuk Bitcoin dan ini mendekati level ini ya. Dan kalau mau swing, mungkin mau trading, mau nambah muatan ya bisa pantau area 76.000 ini. Siapa tahu besok hari Minggu masih lanjut merah kan, dan untuk Bitcoin ini nggak ada liburnya, jadi running trade terus ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau libur ya bisa bisa pilih, cryptocurrency Bitcoin ya, ini cukup nggak ada liburnya lah ya. Nah, ini supportnya dan resistennya masih di 82.000, mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu serakah, kemarin ketika nyentuh resist gagal breakout diamankan ya, ini kalau mau entry bisa siap-siap. Oke, itu untuk Bitcoin. Tadi kita cek indeks Asia ya. Ya, ini untuk indeks Asia kita lihat di hari Jumat kemarin, Nikkei, Hang Seng, Kospi, indeks-indeks utamanya merah semua. Bahkan untuk Kospi ini yang biasanya naik cukup tinggi, naiknya 5% ya, sekali turun ya enggak, ya 6%. Ya Harris return ya. Kemudian, Nikkei, Hang Seng kalau kita lihat penurunannya ini benar-benar cukup dalam ya, untungnya IHSG masih close. Tapi nggak tahu besok Senin ya, kalau sampai, ya mungkin sebelum IHSG buka bisa lihat indeks globalnya gimana. Kalau pada hijau ya semoga aja habis open gap bawah IHSG langsung rebound naik ya. Tapi kalau indeks global pada turun ya IHSG siap-siap skenario terburuknya ngejar 6.350-40-an di area sini ya untuk skenario terburuk untuk IHSG untuk minggu besok. Kalau masih bearish ya, karena trennya sampai hari Rabu kemarin ya masih bearish. Jadi walaupun kelihatannya udah di bottom, tapi kalau asing terus keluar ya kita mau gimana ya, kita nggak bisa menggerakkan IHSG. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi ya pantau ini dulu. Kalau langsung open di bawah 6.660 ya udah pasrah aja ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk indeks Asianya seperti itu hari Jumat kemarin nggak terlalu bagus. Gimana untuk indeks Amerika? Untuk indeks Amerika juga sama, S&P, Nasdaq, Dow Jones merah semua dan turunnya juga cukup dalam ya. S&P 1,2%, Nasdaq 1,5%, Dow Jones 1%-an lebih ya. Ini indeks-indeks utamanya ya dalam sih. Jadi untuk IHSG-nya agak skenario terburuk ya tadi itu ya. 6.350-an itu support. Jadi hati-hati untuk besok Senin. Kita lihat dulu respon market di awal gimana. Kita langsung cek aja ya ke saham yang pertama. Kemarin udah kita cek saham perbankan, ini kita akan cek dulu saham Goto. Walaupun tidur di 50 tetap kita bahas ya, karena yang lagi trending ini apa ya, kalau kita lihat berita ya CEO-nya Goto ya. Siapa yang menciptakan Goto lagi kena kasus ini, ya kasihan juga ya. Dan kalau kita ini berasumsi bebas ya, hanya pendapat pribadi. Nah, kalau teman-teman punya pendapat ya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Itu Pak Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem, itu dendanya dihitung dari awal IPO ya. Awal IPO Goto ya pasti
banyak ya, kaya raya. Tapi habis IPO harganya nyungsep di 50 ya, ya gimana, belum sempat jualan mungkin. Tapi yang nyangkut itu yang terima nggak terima ya mungkin ya. Jadi kalau di dihukum sebanyak itu, maksudnya didenda sebesar itu hampir 5 triliun, kemudian dengan hukuman penjara yang cukup lama ya, 18 tahun atau 17 tahun ya. Ditambah denda itu yang diajukan jaksa ya. Ya kira-kira apakah ada sangkut pautnya dengan saham ini ya, monggo kalau teman-teman mau berasumsi. Tapi kalau lihat Goto di 50 kok dibeli Danantara ya, kita sebagai retail ya mungkin berharap aja untuk Goto itu nggak masuk itu ya, saham-saham yang bisa turun di bawah 50, karena kalau itu terjadi ya bisa jadi Goto makin turun ya dalam waktu dekat. Tapi untuk jangka panjangnya ya kita positive thinking aja ya untuk saham seperti Goto, apalagi ini di Q1 udah mulai profit. Kita lihat nanti di Q2-nya gimana. Kalau Q2-nya masih profit berarti mudah-mudahan cerah untuk Goto ya, dan harga 50 ini kesempatan yang bagus sebenarnya kalau mau beli. Tapi ya resikonya itu kalau turun di bawah 50 bisa ditransaksikan di regular market ya, eh ya siap-siap pusing aja yang nyangkut. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Coba kita lihat transaksinya gimana di harga 50 ini untuk saham Goto. Goto kalau kita cek untuk minggu ini asing masuk 14 M ya. Kita cek dari tanggal 11 tadi untuk minggu ini. Atau coba kita cek dari awal bulan Mei ini asing net sell 152 M masih net sell, cuman asing udah mulai entry. Paling enggak di harga 50 ini masih ada yang transaksi ya, walaupun ya kecil hitungannya untuk saham Goto, tapi untuk harga 50 ya lumayan rame sih ini 49 M untuk saham Goto ya. Ini Goto turun di 50 juga karena pidatonya. Ya, ya, ya itulah ya, karena pidato. Cuman kalau 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 orientasinya profit ya harusnya untuk Goto itu ya bisa bersaing dengan Grab ya. Kita lihat Grabnya gimana dalam pembagian komisi ya. Goto Gojek kalau dimahalin ya nggak laku. Jadi ya kembali lagi ada untungnya juga, itu ada Grab ya di Indonesia, jadi itu buat penyeimbang ya. Jadi apa ya, buat rival. Jadi kalau mau bersaing ya harus ada persaingan ya, harus ada rival. Jadi kalau Goto kok mau dimahalin untuk mensejahterakan dalam tanda kutip drivernya, ya kalau nggak ada yang pesen lewat Gojek ya mau gimana lagi, karena terlalu mahal ya dengan pertimbangan seperti itu. Jadi ya mungkin nggak tahu ya itu langsung nyeplos atau gimana Pak Presiden waktu itu pidato seperti itu. Tapi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti untuk Goto di 50 sih sebenarnya ada hal yang menarik buat dipertimbangkan untuk entry ya, dengan resiko tentunya ya, dengan resiko yang ya mungkin bisa teman-teman pertimbangkan apakah siap dengan resikonya atau enggak. Tapi resiko profitnya juga cukup besar ya ini untuk saham Goto kalau sampai mulai bergerak naik lagi, karena di 50 loh itu naik 1-2 poin aja udah cukup besar persentasenya. Oke, itu untuk saham Goto. Lihat transaksinya juga masih lumayan, jadi semoga aja kalaupun nanti tidur di 50 nggak lama ya. Nggak lama. Waktu itu sempat
tahun berapa di 50, cuman beberapa minggu aja ya. Dari Juni sampai Juli ya, habis itu ada volatilitas lagi. Jadi untuk saham Gotoh sih yang penting sabar aja ya, sama berdoa supaya nggak masuk saham yang bisa ditransaksikan di bawah 50. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan coba cek sahamnya Pak Prayogo Pakestu ya, yaitu saham BRPT yang gagal masuk ini ya. Untuk saham BRPT. Untuk saham BRPT kemarin hari kok Kak, Jumat hari apa terakhir market buka itu hari Rabu ya. Hari Rabu turun 8% lebih ke 2080, dan kalau kita gunakan Fibonacci untuk jangka panjang, ini untuk tren atau polanya saham BRPT cenderung sideways atau konsolidasi. Range antara support sama resistennya di sini, support ada di 2000 dan resistennya ada di 2460. Jadi untuk BRPT besok hari Senin, pantau ini kayaknya ada potensi merah dulu nguji 2000, kalau nggak ada yang jaga jebol di bawah itu, wait and see aja dulu ya, yang belum punya posisi yang nyangkut tapi nyangkutnya nggak terlalu banyak sih ya monggo ya, kalau mau di-cut atau sebagian keluar ya ke masing-masing gimana antisipasinya. Yang pasti kalau sampai jebol 2000, support selanjutnya untuk BRPT cukup dalam, secara Fibonacci bisa ke 1200, dan itu ya kelihatannya kalau kita lihat chartnya nggak seberapa ya, tapi kalau persentasenya cukup dalam loh untuk resikonya. Kalau sampai ke level itu berarti ada potensi nahan floating loss 30-an%. Apakah siap atau enggak ya? Ya itulah saham-saham Pak APP, saham-saham dengan volatilitas tinggi ya cocoknya untuk trading aja, profit lumayan diamankan, gak sesuai prediksi ya diantisipasi. Kita lihat transaksinya terakhir gimana untuk saham BRPT hari Rabu kemarin tanggal 13, asing keluar 33M ya, dan cukup rame, cukup liquid, 1 triliunan lebih untuk nilai transaksinya, tapi hasilnya net sell, dan kalau nggak ada yang nampung untuk BRPT ya mau gimana lagi. Tanggal 13 ya terakhir market buka itu yang nampung CC, ZP asing sih, sebagian asing nampung tapi jauh lebih banyak asing keluar. AK versi asing net sell 44M. Lokalnya sendiri net ya otomatis karena asingnya net sell. Dan untuk BRPT ini pantau ini aja ya, 1970. Kalau sampai jebol di bawah itu ya skenario terburuknya ya nggak terburuk ya, bahkan masih bisa turun di bawah 1200 kalau market menggendaki. Jadi kalau harga nggak saya prediksi yang mending diamankan aja. Soalnya untuk BRPT itu waktu itu normalnya di bawah 1000 loh. Ya di antara 900-an ya. Bisa jadi ke area sini lagi untuk saham BRPT. Ya, paling nggak udah pernah naik ke pucuk. Jadi buat yang nyangkut di atas, kalau ada ya saran saya gimana ya? Ya harusnya udah di-cut loss dulu. Tapi kalau masih nge-hold sampai hari ini, nyangkutnya di atas, ya gimana ya? Iya, ya dulu pertimbangannya apa ya? Kalau pertimbangannya untuk investasi jangka yang panjang banget ya monggo kalau buat di-hold. Oke, itu untuk saham BRPT ya, pantau 1970 aja. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO juga turun cukup dalam. Ya, asing keluar berapa banyak kita lihat di saham PTRO. Terakhir market buka itu asing keluar 51M. Ya, asingnya net sell dan harga sahamnya turun 6% lebih. Ya, untuk saham
PTRO itu supportnya di sini. Kita lihat history aja, area support tekannya di 4.800-an ya, 4.800. Ya 4.800, pantau level ini aja untuk besok hari Senin, kayaknya ada potensi buat ke level ini, dan kalau sampai jebol nggak bisa break lagi di atas 4.800, mending wait and see aja dulu buat yang nggak punya posisi di saham ini. Tapi buat teman-teman yang nyangkut, kalau nyangkutnya nggak terlalu banyak ya monggo kalau mau di-cut ya, tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kalau jebol di bawah 4.800, area support selanjutnya untuk saham PTRO itu ada di level sekitaran 4250 ya. Kita lihat histori beberapa kali mantul di area sini, jadi kalau besok langsung open di gap bawah, opennya di bawah 4.800 ya, tunggu di 4250 kalau mau entry, mungkin kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Coba kita lihat lebih detail untuk transaksinya gimana. PTRO kemarin tanggal 13 Mei ya. Kita lihat di sini hari terakhir market buka itu asingnya keluar, AI, AK, BK, net sell ya. Jadi asingnya net sell, lokalnya nampung. Yang nampung siapa? XL, NIPD ya, sebagian broker retail nampung. Yang keluar untuk lokalnya MG, keluar 16M. Jadi untuk saham PTRO ya hanya ada potensi open gap up merah dulu. Pantau 4.800, jebol di bawah itu tunggu di 4250. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan kemarin juga merah, turun 10% ya, dan trennya lanjut bearish, berarti ini untuk saham cuan kasih jebol 900 ya, dan 900 itu waktu itu support mantul naik, cuma mentok di sini, jadi kita gunakan Fibonacci rectangle-nya. Untuk skenario terburuknya untuk saham cuan minggu besok ya, hari Senin sampai hari Jumat itu ada berpotensi buat ke 575 ya, jadi jangan buru-buru entry kalau nggak ada sentimen positif untuk saham-sahamnya Pak Prayogopang itu. Untuk saham cuan ya di sini, tunggu di sini aja ya, atau kalau nggak bisa break di atas 9 atau di area 1000 lah, kayak 970. Kalau misal nggak bisa break lagi, kalau misal naik gagal breakout kan berarti ya tunggu aja di sini, jangan buru-buru entry. Karena ini trennya bearish ya, trennya bearish, sentimennya juga nggak bagus sampai hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang tahu ada berita apa untuk cuan, siapa tahu ada berita bagus bisa ditulis di kolom komentar ya, tapi se ya se, se, ya setahu saya beritanya nggak bagus ya, gagal masuk indeks MSCI. Jadi untuk saham cuan ya cenderung turun ya, hati-hati aja. Yang nyangkut, kalau nyangkutnya nggak terlalu banyak ya mending diamankan dulu modalnya ya, nanti bisa cari saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harganya di bawah, itu banyak banget ya untuk sekarang ya. Ya jadi kalau saya merekomendasikan saham pun bingung juga ya, kalau lihat kondisinya seperti ini, walaupun sahamnya bagus direkomendasikan masih bisa turun kalau indeksnya bearish. Jadi mungkin seperti itu untuk saham cuan ya. Sekitar ya tunggu di 500-an aja, 550. Oke, itu untuk saham cuan. Kita udah cek belum ya transaksinya? Oh belum. Cuan tanggal 13 kemarin terakhir market buka itu didistribusi oleh asing, TP, YU, KZ, RX versi asing net sell, dan yang nampung juga asing loh, ZP, AK, BK ya, tapi yang keluar nilainya lebih banyak untuk saham cuan, asingnya net sell 47M, dan lokalnya yang nampung siapa? Broker ini. NI paling banyak 26M, MG, OD, XL, SQ juga masuk, tapi ya distribusi asing lebih kuat ya, harganya turun.
Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi juga merah. Ya, merah kemarin. Oh, kemarin kok hijau ya? Oh, naik tapi nggak terlalu tinggi. Naik 0,94% ke 214. Ya, ini kayaknya untuk Bumi cenderung polanya ya. Polanya ini kalau kita lihat mulai volatilitasnya mengecil, gini. Ya, tinggal nanti kita lihat apakah muncul candle bullish atau bearish. Kalau muncul candle bearish berarti cenderung turun. Tapi kalau candle bullish hijau besar itu ya mudah-mudahan ada potensi buat naik lagi. Ya, sebenarnya sektor-sektor energi apalagi yang berorientasinya ekspor itu ya diuntungkan sih dari pelemahan rupiah ini. Ya ada plus minusnya juga. Kita lihat untuk transaksinya Bumi. Kemarin tanggal 13 Mei untuk saham Bumi yang keluar AZB versi asing tapi yang nampung juga asing yaitu AI. Lokalnya sendiri yang distribusi ada SQ57M dan yang nampung IFBDG, harganya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya untuk saham Bumi ini, jadi volatilitasnya nggak terlalu tinggi untuk kemarin terakhir market buka. Dan ya kalau kita gunakan Fibonacci untuk saham Bumi itu area supportnya ya di 200 ya. Jadi besok kalau merah pantau 200 untuk saham Bumi, misal jebol di bawah 200 perlu waspada, jangan buru-buru buat average down atau entry. Takutnya jebol 200 untuk Bumi ya ke 140-an lagi. Dalam ya itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Nah, Adaro ini udah mulai naik tapi berkoreksi nih. Terkoreksi ya. Hari Jumat Rabu kemarin minus 3% setelah hari Selasanya naik cukup tinggi. Dan ya ini polanya udah ada indikasi bullish sebenarnya untuk Adaro ya, tapi untuk jangka menengah cenderung sideways, soalnya dari tanggal 25 Maret sampai kemarin itu ya belum bisa buat level baru di atas 2650 ya, ini resistnya. Atau coba kita cari. Ya, masih di 2700, ini harga tertinggi waktu itu tanggal 26 Maret ya, kalau belum bisa buat level baru di atas itu ya bisa jadi untuk Adaro masih sideways atau swing ya. Untuk support terdekatnya ya harga penutupan ini 2520 itu bisa didekatkan area support. Misal besok Senin langsung open gap bawah atau dibuka merah, tunggu di 2400 ya, ini support selanjutnya untuk Adaro, dan resistennya 2700. Kalau hijau target price-nya di 2700, kalau merah target penurunannya di 2400. Jadi kalau mau entry misal bank Adaro itu merah ya, tunggu di 2400. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro secara teknikal. Coba kita lihat transaksinya untuk Adaro. Kemarin tanggal 13 ini untuk Adaro ada yang akum kah? Untuk asingnya net sell loh, padahal YUCC BK net sell, Adaro net sell cukup banyak untuk asingnya. Harganya merah ya. Minus 30M. Keluar 30M untuk asing, dan yang nampung lokal DX, XL, SQ, YB, bagian retail masuk. Jadi untuk Adaro hati-hati, kalau besok langsung dibuka merah, tunggu di 200, 2400 aja. Oke ya, itu untuk saham Adaro, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.